Ya, pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan menugaskan, masih memberikan penugasan kepada saya di gerejanya, di antaranya dalam ibadah minggu gereja Sungai Yordan Immanuel. Pada hari ini Jakarta 11 September 2022. Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, terima kasih kepada Gembala Sidang, kepada semua hamba Tuhan, dan juga semua jemaat sekalian yang memberi tempat kepada saya atau kesempatan untuk beribadah bersama-sama, dan juga sekiranya Tuhan memakai saya. Harus kata itu yang saya pikirkan, sekiranya. Kenapa? Karena saya bukan Tuhan yang mengatur dia untuk pakai saya. Saya hanya mau memberi bukan insya Allah, berharap semoga Tuhan berkenan dan dia senang seperti doa Pastor Jerry tadi. Nah, bukan salah saya, bukan juga salah Bapak Ibu. Kenapa saya awali khotbah saya dengan kalimat ini? Saya sudah rencanakan waktu di parking area tadi. Kenapa? Tema khotbahnya tema untuk mahasiswa program master dan doktor. Relevan, servant. Siapa suruh? Bahasa Manado bilang, siapa suruh ini? Tema ini bukan tema yang diserap pada waktu makan pisang goreng. Tapi tema ini nggak cukup kita juga memberi perhatian dengan energi tinggi. Enggak, tetapi santai. Kenapa? Karena ini setting ibadah. Baik, temanya ini relevant servant. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pelayan yang relevan. Relevan ini pengertiannya banyak, tapi saya nanti jelaskan sebentar. Dan saya fokuskan secara menyempitkan. Makin sempit makin mudah dimengerti. Kalau luas, kita tahu banyak tapi kosong. Sempit apa? Menjadi hamba dari semua orang. Itulah yang namanya relevant servant. Pelayan yang relevan itu artinya apa? Bukan mampu, bersedia menjadi hamba dari semua orang. Bersedia, bukan soal mampu. Mampu menjadi, kalah tuh setan. Kalau kita mampu, tidak bersedia. I'm ready to be your servant for all people. Saya siap, saya mau. Apa artinya? Saya siap diinjak-injak. You know the meaning? Tahu artinya? Saya siap namanya hamba. Nanti terangkan. Lalu kita tentu berbicara bukan according to saya, preacher, tapi according to 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai 23 sebenarnya. Ya. Baik. Nama saya ini, kenapa cantumkan nama? Bertanggung jawab. Ya, saya nggak minta pastor yang bertanggung jawab dengan omongan saya. Tapi sayalah, andai kata ada urusan dengan KPK, saya. Andai kata ada urusan dengan mungkin penistaan agama, saya yang bertanggung jawab. Yang nanggung gembala, saya yang jawab. Baik, kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Ya, demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ya, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku mengikatkan diriku. Ya, menjadikan diriku hamba. Bebas saya, I'm free. Ya, saya orang bebas, tetapi saya sengaja dan rela menjadikan diriku hamba dari semua orang. Untuk apa sih? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayo kita pulanglah. Sudah, amin. Bapak Ibu sekalian, yang belum ayat yang ke-20. Demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi seperti, apakah aku bermata dua, berwajah dua, munafik?
nanti saya terangkan. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, artinya bukan orang Yahudi, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun ya, aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Seperti orang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, wow, this is conclusion. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Bagi semua pasien, aku telah menjadi segala-galanya. Karena ada dokter sini. Tidak mudah bagi hamba Tuhan menjadi segala-galanya. Bukan hanya karena profesi, tapi segala-galanya bagi pasien, segala-galanya bagi umat termasuk pemimpin bangsa, menjadi segala-galanya bagi rakyat Indonesia. Nah, supaya apa? Aku dapat memenangkan, sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Nah, motifnya ayat yang ke-23. Segala sesuatu ini aku lakukan because of the gospel. Karena Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita membuka dengan katanya pendahuluan. Pertama, klarifikasi istilah. Tema kita berkenaan dengan relevant servant. Istilah ini, servant, tentu the Lord's servant or God's servant, the servant of the Lord. Ya, itulah artinya. Bukan, ya ini pelayan Tuhan, bukan pelayan restoran, pelayan hotel, bukan pelayan itu. Tapi ini sebenarnya kata servant ini memang bisa dipakai luas, namun secara khusus kita memberikan the Lord's servant. Langsung jelas, pelayan Tuhan. Dan pelayan Tuhan itu bukan hanya untuk Sungai Yordan, tapi untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Kenapa? Karena semua orang adalah kepunyaan Tuhan, dan kita adalah utusan Tuhan. Maka semua orang, kita menjadi pelayan semua orang. Nah, sekarang kita perhatikan kata relevan. Relevan ini saya artikan, bukan saya temukan artinya, itu berkenaan dengan, ini satu, berkenaan dengan hidup saya, pelayanan saya, ya, pelayan dan jemaat serta dunia, di mana saya berelasi. Katakan relevan itu relasi. Jangan salah, tidak ada di kamus. Relevan sama dengan sinonim dengan relasi. Enggak, tetapi berelasi. Bahwa ini loh, tema khotbah ini berelasi dengan tema utama, berelasi dengan jemaat, berelasi, berkoneksi. Artinya memiliki hubungan yang sangat kuat, terkait erat enggak? Berkaitan erat enggak? Nyambung enggak? Ini hamba Tuhan ini nyambung atau tidak? Hidupnya nyambung enggak? Khotbahnya nyambung enggak? Istrinya nyambung enggak? Oh, enggak. Istrinya nggak nyambung, tapi suami istri nyambung gitu loh, Bapak Ibu. Nah, lalu dari teks ini, dari tema ini, pelayan Tuhan yang relevan, ada 4 hal yang saya garis bawahi. Pertama, berbicara mengenai hamba yang relevan atau pelayan yang relevan, itu pasti berkenaan dengan dia sebagai pribadi pemberita. Karena memang tugas pelayan Tuhan itu pemberita Tuhan. Ya, dia tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam dia, dan dia hanya pemberita pekerjaan Tuhan, pemberita firman Tuhan. Karena kata pemberita ini penting. Nah, kita bicara mengenai pemberita itu berkaitan erat dengan pribadinya dan panggilannya. Lalu pemberitaan, ini menyangkut tugas dan perannya, pemberita dan pemberitaan. Ya, ini pemberitaan itu tugas atau perannya, role. Lalu yang ketiga, berita.
Ya, berita ini penting. Karena inilah alasan ada pemberita. Inilah alasan ada pemberitaan. Maka inilah inti pelayanan, inti hamba Tuhan pada beritanya. Bukan pada hambanya, bukan pada penugasannya, bukan pada pemberitaannya, tapi yang inti hamba Tuhan beritanya. Bahkan hidupnya menjadi berita yang hidup, yang dibaca oleh banyak orang. Itu namanya berita. Lalu penerima, yaitu sasaran pemberita. Pemberita memberi perhatian kepada orang yang menerima. Maka kita perhatikan ada 4: pemberita, pemberitaan, berita, penerima berita. Bapak Ibu sekalian, perhatikan pemberitaan. Nah, tugasnya kan nampak dia mulai bertugas. Kalau pemberita itu personality pribadinya, kepribadiannya, lalu nampak atau juga bicara soal calling, God's calling. Kemudian pemberitaan, tugas fungsinya, lalu beritanya, yaitu firman Allah, Injil Yesus Kristus, dan penerimanya, yaitu semua orang. Semua orang. Nah, sekarang saya mengundang kita berpikir demikian untuk menjawab pertanyaan saya berikut ini. Dalam kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, seperti apakah hubungan antara ketiga aspek ini? Pemberita, pemberitaan, berita, penerima. Ini tidak mudah. Jatuh bangun, rusak bengkok lurusnya gereja ditentukan oleh hubungan ini seperti apa. Mari kita perhatikan. Saya sendiri yang mengarang. Ada teori segi 4 sama sisi. Teori segi 4 sama sisi. Yang pertama, pemberita, pemberitaan, berita, dan penerima. Sama sisi. Ini benar-benar tidak benar. Kenapa? Kok antara pemberita dan pemberitaan, berita, dan penerima equal, sejajar? Masa firman Allah sejajar dengan pendeta? Masa firman Allah sejajar dengan pemberitaan? Masa firman Allah sejajar dengan orang yang mau terima firman? Ini namanya penyangkalan, merendahkan firman. Nah, saya sebut gambar ini menjelaskan upaya relevansi pemberita, pemberitaan, berita, penerima sama-sama disejajarkan. Inilah spirit sekularisme yang banyak masuk ke dalam gereja, ke dalam Christian community. Masuklah, kelihatan baik, tetapi sebenarnya tanpa sadar, apalagi yang tidak suka baca Alkitab secara teratur, ya hanya rame-rame pelayanan, tapi saya di YouTube saya juga nggak tahu kenapa orang ambil orasi wisuda saya hanya cuplikan TikTok atau Toktik. Sekarang berubah jadi Toktik. Ya, lalu ya saya menyatakan bahwa jangan tersinggung, kecuali di sini. Nggak aman bagi saya kalau saya nggak ngomong begini. Ya, saya backup dulu, kecuali di sini. Anak muda sekarang banyak yang menyedihkan. Aktif di gereja karena menguasai IT dan musik. Jangan tersinggung ya. Tetapi nggak teratur baca Alkitab. Ini kan gangguan rohani. Sama juga pendeta juga seperti saya. Kalau saya punya hubungan dengan Tuhan tidak beres, bagaimana saya melayani Tuhan? Ya, setan kalah dosanya. Setan terus terang, saya pemberontak, saya penista. Kita sudah pemberontak, penista, munafik lagi. Saya belum pernah melihat setan itu munafik. Dia terus terang soalnya. Kecuali setan nado mungkin. Oke. Jadi di sini kalau lihat gambar ini, gambar yang tidak sehat dan tidak sesuai Alkitab. Kenapa? Kok inilah mensejajarkan antara pemberita dengan Injil yang diberitakan dengan konteks, dan biasanya ini adalah ilmuwan, dilakoni oleh para ilmuwan. Mereka menggali bagaimana si pemberita sebagai subjek, pemberitaan sebagai predikat. Nanti sebentar ya. Inilah teori yang kedua, ini pun saya karang sendiri. Mungkin ada kesesuaian. Teori garis lurus atau linear, yaitu pemberita ini
ya kurang. Pemberitaan, ya kurang ini. Lalu berita dan penerima. Pemberita ini linear, pemberita lalu dia mengatur pemberitaannya, lalu berita itu ya sama dengan membaca berita SCTV, Antv, dan juga berita-berita yang lain. Seperti itu. Depend on pembaca berita dan bagaimana dia meyakinkan pemberitaannya itu seperti apa, ya. Dan beritanya nomor 3 dan dia menyesuaikan berita itu pada si penerima. Ini namanya teori garis lurus according to pemberita. Berikut. Nah, gambar ini menjelaskan pemberita adalah subjek, pemberitaan adalah predikat, dan berita adalah objek. Objek tak langsung, lalu si penerima objek langsung, objek tak langsung. Nah, mari kita perhatikan. Masa berita firman Allah objek, lalu si pemberita adalah subjek. You know subjek, yaitu pelaku. Subjek itu penentu. Subjek itu yang mengontrol. Namanya the subject, ya, subjek. Dan Alkitab hanya objek yang diutak-atik demi kepentingan objek yang tak langsung. Ini yang saya katakan pun tidak beres. Ya, berita dikuasai oleh pemberita dan disesuaikan dengan si penerima. Kasihan sekali, ya. Kecenderungan, ya, pemberitaan Injil sama dengan peran seperti profesi. Karena itu mohon maaf, izinkan saya memberikan koreksi. Mimbar ini bukan untuk tempat kita hanya membagi, bukan. Mimbar ini tempat memproklamasikan firman. Kenapa? Itu absolut. Firman itu mutlak, bukan mau enggak. Kalau enggak mau ya sudah, Jo. Enggak bisa. Mau, kalau tidak mau setan. Ini mutlak. Karena firman Allah. Maka rubahlah bahasa-bahasa, kembalikan mimbar ini pada otoritas. Tidak sama dengan mimbar Mario Teguh. Tidak sama dengan mimbar-mimbar baca teks apapun. Ini mimbar yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Allah mutlak dan patut hanya dikatakan amin. Bukan astaga. Amin. Astaga. Ya, ini penting. Kita harus pulihkan. Kenapa? Kalau pemberitaan firman dilemahkan dengan kata-kata ya kesaksian, saya menghargai semua kesaksian. Tetapi kesaksian itu sebenarnya menyaksikan firman yang dialami. Ya, menyaksikan firman yang dialami. Bagus. Ya, tetapi yang utama memberitakan firman kepada orang yang kemudian dia mengalami firman, baru dia saksikan, sehingga ada satu koneksitas. Nah, yang saya cermati beberapa tahun terakhir ini, pemberita firman itu ya dianggap guru, mengajar, penceramah, pengajar, motivator. Menurut saya, according to the Bible, berbeda semua. Karena peran kenabian, dengar firman Allah. Mari kita kembalikan ini. Dengar firman Allah. Ya, celakalah mereka yang hidup mengandalkan manusia. Diberkatilah. Masa mau enggak saya bagi? Terserah kamu terima enggak. Enggak bisa, ini absolut. Inilah yang perlu kita pulihkan dari sungai Yordan ini, lalu mempengaruhi Amerika, Jakarta, dan Indonesia. Habis saya lihat mukanya Pak Sojeri ini Amerika, ya begitulah. Padahal Amerika. Oke. Jadi begitu. Ini bahaya juga bagi dosen-dosen teologi ya. Karena dia mengajar, dan dia anggap ilmu dan disuruh khotbah sama saja ilmu. Hanya ya terserah kamu. Coba pikirkan baik buruknya, untung ruginya. Firman kok dipikirkan baik buruknya, Mama Mia. Firman Tuhan tidak bisa dipikirkan untung ruginya. Hanya satu, obey, taat. Itu saja, taat saja Tuhan.
Karena hanya itu pintu kepada Tuhan. Obey. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, teori lingkaran gelombang. Ini karangan saya juga. Ya, memang saya harus tidur jam berapa? Tadi malam ke airport jam 2. Maka saya pikir, oh ya kita harap bisa ke parking area, bisa selesaikan PowerPoint ini. Bawa selesaikan PowerPoint ini. Teori lingkaran gelombang. Begini, sebenarnya itu berangkat dari berita Injil. Berita Injil lalu muncullah si pemberita. Kemudian si pemberita baru memberitakan. Memberitakan dan menerima. Jangan dibalik seperti tadi. Semuanya titik berangkat atau starting point from the gospel. Lalu si pemberita. Pemberita itu Injil mempengaruhi pemberita. Injil mempengaruhi pemberitaan. Injil mempengaruhi yang menerima. Bukan si pemberita yang mempengaruhi penerima. Sekarang banyak orang dengan segala cara kurang tertarik dengan Injil. Lalu dia memoles pemberitaan supaya understandable, supaya doable, supaya relevan. Mohon, relevannya ini adalah Injil, bukan pemberitaan Injil. Ya, mari kita perhatikan selanjutnya. Ini komentar. Kemungkinan menurut saya ini yang sesuai. Teori lingkaran gelombang. Nggak tahu, belum ada istilah itu di dunia. Lingkaran ada, gelombang ada, teori ada, tapi teori lingkaran gelombang belum ada, baru di Gesim. Ya, starting point-nya pada Injil. Injil harus merasuk pemberita Injil. Baru Injil itu yang menguasai si pemberita Injil. Muncullah relevan pemberitaan. Sehingga Injil itu yang diterima, bukan si penginjil yang diterima, bukan pemberitaan yang diterima, but the gospel itself yang diterima. Inilah gagasan. Nah, bertolak dari ini, tolak terus. Teori lingkaran gelombang, mari kita mengkaji khotbah dengan tema relevan, servant of the Lord, pelayan Tuhan yang relevan menurut 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Singkat saja, yang Pak, 6 pokok. Bapak sudah 1 jam baru mau mulai. Siapa suruh undang saya, enggak beritahu jamnya berapa menit. 2 hari yang lalu saya menyampaikan orasi wisuda. Saya bilang terima kasih untuk 2 jam yang diberikan pada saya. Untuk selama 2 jam. Langsung jemaat, langsung 2 jam. Temanya tentang 5.0 Revolution Society. Bingung lagi mereka. Sudah tema seperti itu 2 jam. Padahal keluar masing-masing ke sana diam-diam. Tapi saya keluar ya, cecet masuk. Dengar baik-baik. Karena ini menyangkut nasibmu dan nasib mertuamu dan nasib anakmu. Dunia ini sedang dirusak oleh Revolution 5.0. Maybe one day saya akan bicara. Nah, kalau diundang lagi, kalau enggak ya sudah. Ini pandai pendeta promosi ya. Nah, ada 6 pokok singkat. Yang pertama, alasan menjadi pelayan relevan. Ayat 1 dan ayat sampai ayat 3. Pengertian pelayan relevan itu seperti apa? Pengertiannya apa? Ada dalam ayat yang ke-19. Kemudian cara menjadi pelayan yang relevan dalam ayat 20 sampai 21, 22. Dan bahaya menjadi pelayan yang relevan. Oh, ada bahayanya. Serta yang kelima, motif menjadi pelayan yang relevan ayat 22. Dan terakhir, tujuan menjadi pelayan yang relevan ayat 19 sampai 23. Baik, kita mulai yang pertama. Alasan keharusan relevan. Alasan menjadi pelayan relevan. Alasannya apa? Mengapa harus menjadi pelayan yang relevan? Ya, alasannya apa? Gini. Dalam 1 Korintus pasal 9, Paulus dikritik dan dianggap bukan rasul. Karena satu, bukan murid Tuhan kan? Dia kan tidak termasuk Matius, Markus, Lukas dan sebagainya. Dia kan bukan murid Tuhan. So he was not apostle. Dia bukan rasul. And juga dia tidak pernah melihat Yesus. Gak pernah, karena kan Tuhan sudah mati bangkit dan dia baru nongol. Berarti dia bukan murid Tuhan, bukan rasul. Dengan kata lain, Paulus dianggap tidak relevan dengan tugasnya, dengan perannya, dengan pribadinya. Tidak berkaitan.
dengan yang dia beritakan Yesus Kristus. So, Paul was not relevant. Tidak relevan. Mari, karena itu Paulus menyatakan begini, bukankah aku rasul? Dalam ayat 1, perhatikan. 1 Korintus pasal 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku melihat Yesus? Dia berargumentasi, ya. Bukankah? Apa artinya? Ya, aku rasul. Kenapa? Aku ini bukan orang terikat, aku bebas. Saya tidak berada dalam ikatan perhambaan yang lain. I'm free. Saya bebas. Dan saya melihat Yesus dengan iman, bukan dengan mata. Yes, murid-murid ya secara historical melihat Yesus dengan mata. Tapi bukan berarti mereka orang hebat, melainkan melihat dengan iman is lebih penting lagi. Mari kita melihat Yesus dengan iman, bukan dengan mata. Banyak orang menurunkan Yesus hanya sejauh yang dilihat. Tanda ajaib itu mata. Semua bentuk tanda ajaib melihat dengan mata. Percaya Yesus walaupun tidak mengalami mujizat, tapi dengan iman. Saya melihat dengan iman. Bukan berarti saya tidak setuju dengan mujizat. Silakan. Tetapi yang sangat mendasar, kita mengakui melihat Yesus dengan iman kita. Nah, lalu dia juga memberikan argumen, bukankah kamu ini adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Kalian menganggap saya bukan rasul? Kamu sendiri percaya Yesus yang kuberitakan. Apalagi yang kalian persoalkan? Nah, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku, ayat 3. Jadi inilah mengapa perlunya menjadi pelayan yang relevan. Dan Paulus memang relevan. Dan sejumlah informasi yang dikemukakan ini mengungkapkan bahwa dia memang hamba Tuhan yang berkaitan erat dan berhubungan erat dengan tugas panggilannya sebagai seorang rasul. Nah, yang kedua, kan singkat toh? Yang kedua, pengertian pelayan yang relevan. Dari ayat ini, ayat 19, Paulus menegaskan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Inilah artinya relevan. Saya bebas. Tapi justru karena saya bebas, saya mau mengikatkan diri untuk kepentingan semua orang. Banyak orang yang terikat mau membebaskan diri sendiri. Apa arti? Hidup sia-sia hanya untuk diri sendiri. Ya, mau membebaskan diri dengan segala kemampuan, dengan penghasilan, mau bebaskan diri sendiri. Tapi diri sendiri, kenapa? Karena mereka orang-orang terikat. Hanya pelayan Tuhan yang benar-benar bebas. Kenapa? Dia tidak mikir lagi diri sendiri. Kalau orang masih mikir diri sendiri, memang masih budak, masih tawanan. Orang yang peduli dengan pekerjaan Tuhan, orang yang benar-benar bebas. Kenapa? Dia tidak mikir lagi. Lalu saya makan apa? Ya makan kamu. Lalu bagaimana masa depan? Lalu bagaimana? No. I'm free. Why? So that's why saya menjadi pelayan yang relevan untuk banyak orang. Bukan hanya untuk Kristen. Maka itu orang Kristen yang pelit, miskin, pelit, menyedihkan sekali. Kaya tapi bodoh. Ya, hebat tapi konyol. Kenapa? Terikat, terpenjara. Semua yang melayani Tuhan di gereja adalah orang-orang bebas. Sekali lagi, amin. Baru kali ini saya tanya loh Pak, seumur 2 tahun nih, baru kali ini saya tanya. Karena di Sungai Yordan. Nah, kan saya ngajarkan mahasiswa, tidak mungkin. Bagaimana? Amin. Kan mahasiswa saya tanya, amin. Kan ya, ngerti enggak? Hampir, bagus. Kalau bilang mengerti, kamu baru 2 menit sudah mengerti. Itu namanya kamu hanya menyenangkan saya. Harusnya sedang dipikirkan. Nah, Bapak Ibu, sungguh pun aku bebas ya gini. Sungguh ayat 22 perhatikan. Sungguh pun aku bebas. Apa artinya? Aku memiliki hak. Ya. Namun, Paulus memutuskan untuk menjadikan dirinya hamba dari semua orang. Apa artinya? Menanggalkan hak demi relevan dengan semua orang.
Wah, menanggalkan hak, menanggalkan atau mengosongkan diri sama dengan laporan Paulus dalam kitab Filipi. Yesus mengosongkan dirinya. Walaupun dia penuh kealahan, dia totally he is God totally, tapi dia tidak menganggap kealahan itu. Kenapa? Dia menanggal, bukan meniadakan kealahannya, demi menjadi manusia, menyelamatkan dia. Dan ini pola kita. Orang yang benar-benar bebas adalah orang yang terlibat aktif dalam pelayanan. Kenapa? Pikirannya mau memberi. Pikirannya mau menjadi alat untuk banyak orang diberkati. Nggak mikir lagi, saya, aku Kerawang, Bekasi, Buah Pena, Khairil Anwar. Bukan. Tapi saya untuk dunia. Dan Paulus melihat hal ini, mengalami hal ini. Paulus menegaskan, bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Bagi itulah relevan. Pelayan yang relevan itu bagi semua orang aku menjadi segala-galanya. Apa artinya? Aku menjadi pelayan bagi semua orang. Aku memutuskan tidak bebas bagi semua orang. Hak saya yang freedom, yang bebas, saya sangkal demi kebebasan banyak orang. Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan dengan relevan, servant of the Lord. Yang ketiga, cara menjadi pelayan yang relevan. Caranya gimana, Pak? Jangan tanya pada saya, tanya pada Alkitab. Ya, demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Itu cara. Ayat 22. Lalu bagi orang-orang yang tidak hidup hukum Taurat, aku menjadi seperti. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti. Aku menjadi seperti. Perhatikan yang saya tak warnai dengan warna kesukaan saya. Aku menjadi seperti. Aku menjadi seperti. Tapi saya tidak mungkin pakai baju warna itu. Gak mungkin. Apalagi celana. Seperti itu kan. Warnanya pink. Pendeta laki pakai celana pink. Pink. Aku menjadi seperti. Aku menjadi seperti. Bapak butuh artinya ini ya. Saya jelaskan demikian. Ini mau ungkapkan at least 3 hal. Yang pertama, aku mau menjadi seperti. Ini mau ungkapkan kerendahan hati yang sungguh. Bukan kerendahan hati yang pura-pura. Sungguh shalom. Tapi sebenarnya dia giginya gregetan. Shalom. Syukur saya nggak buka shalom itu. Yang sungguh, ya. Kerendahan hati yang sungguh menurut saya, kalau saya Bapak Ibu tidak akan tahu kalau saya sombong atau rendah hati. Kenapa? Saya nggak bersama dengan Bapak Ibu. Yang bersama dengan Bapak Ibu akan tahu memang betul-betul rendah hati. Saya hanya rendah tubuh. Rendah. Kerendahan hati yang sungguh. Mau nggak apa-apa? Karakter. Cara menjadi pelayan relevan itu mulai dari karakter. Ya. I'm ready. Saya siap untuk apa? Menjadi pelayan bagi semua orang. Ini memutuskan satu keputusan yang berat, besar sekali. Saya siap diinjak. Jangan melayani Tuhan kalau nggak punya tekad siap diinjak. Tapi jangan diinjak oleh setan. Ya, tetapi diinjak oleh hal-hal yang karena memang kita nggak beres. Perlu diluruskan. Ya, saya biasa latar belakang orang miskin ya, sombongnya tinggi. Secara sosiologis, psikologis, orang-orang yang sombong itu akarnya karena miskin. Ya, sekarang agak kaya, agak kaya, nggak kaya, agak. Keagaan ini itu kesombongannya, keagak-agaan, gagak. Oh sorry, bukan mahasiswa. Saya kalau ngajar begini itu. Agak bercanda, analogis, dan lucu-lucu. Nah, kerendahan hati ini adalah dimulai oleh pribadi Tuhan kita. Dia mengosong, menjadi manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati. Inilah ya cara untuk relevan. Baru, yang kedua, jangan berhenti di situ. Kesediaan namanya relevan. Menjadi seperti.
orang Yahudi, menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa artinya? Dia mulai perhatikan, berarti dia mempelajari. Dia ada kesediaan belajar. Dan yang pertama ada kerendahan hati yang sungguh, itu menyangkut karakter. Yang kedua, kesediaan belajar. Paulus belajar seperti apa orang Yahudi, seperti apa orang non-Yahudi, seperti apa orang lemah, seperti apa. Berarti learning. Maka itu menjadi pelayan yang relevan. Tidak mungkin tidak belajar. Ya, tidak mungkin tidak belajar. Maka berpikirlah bagaimana kita relevan terus. Jangan hanya dia relevan tahun 2021. Sekarang sudah out of date and dead. Sudah tidak relevan gitu. Bagaimana mempertahankan relevansi hidup kita? Sekali jadi artis sepanjang masa. Jangan artis hanya 2 bulan. Ya, kalau saya jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan sepanjang masa. Jangan hanya hamba Tuhan pada musim panen. Mama mia. Jadilah hamba Tuhan sepanjang masa. Nah, untuk itu no other way. Nggak ada cara lain. Apa? Learning. Belajar. Itu cara. Saya memikirkan bagaimana saya tetap pendek seperti ini. Belajar. Ini tidak ada jalan lain. Saya tidak mengabaikan doa puasa. Itu sudah absolut. Nggak usah diomongin. Tapi yang perlu diomongin itu belajar. Karena doa puasa itu, ya itulah kita Kristen. Orang percaya. Nggak doa puasa, mati. Tapi kalau nggak belajar, masih bisa hidup. Makanya nggak usah ngomongin lagi itu. Yang kita ngomongin yang tadi. Harus belajar. Ini bicara soal kompetensi. Karakter, saya nggak mengatakan nih. Tolong berbagi. Karakter is not enough. Wah, salah ngomong itu. Ya, nggak bisa dipisahkan. Banyak pemimpin bangsa. Karakter nggak cukup. Salah ngomong. Harus utuh. Jangan bilang not enough. Karakter and kompetensi. 2 hal yang tidak bisa dijadikan 2. Satu kesatuan. Maka jangan bilang begini. maka saya bilang ini. Perhatikan, bukan not enough. Bahwa orang semestinya berkarakter, yang berkompetensi lah mana mungkin berkarakter kok inkompeten. Nggak mungkin. Semestinya ini utuh. Tapi pendidikan umum kadang-kadang membagi-bagi seperti itu. Bagi saya keliru. Yang lalu banyak para pejabat, para ahli ilmuwan berjatuhan karena korupsi. Lalu muncullah ide, kita ini lemah dalam karakter building. Lemah dalam pendidikan karakter. Salah. Lemah pendidikan seutuhnya. Bukan. Karena karakter building ini bisa disimsalabim, bisa dipura-pura. Jadi baik, shalom, baik. Ini seolah baik. Nggak bisa ini. Ini buah daripada pendidikan seutuhnya. Apalagi buah dari Injil. Ya, menghasilkan karakter. Yang ketiga, kerelaan berkorban. Kenapa? Nggak mudah untuk menjadi seperti. Tidak mudah, berat menjadi seperti. Maka ini memerlukan kerelaan berkurban, bukan berkorban. Korban bencana, kelaparan. Kurban, sacrifice. Ya, menjadi orang yang rela berkurban. Ini komitmen. So, character and kompetensi and commitment. Itulah cara untuk menjadi pelayan yang relevan. 4. Bahaya menjadi pelayan yang relevan. Ada bahayanya. Bagi orang-orang yang hidup hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Paulus tidak berpura-pura di sini. Ya, tidak munafik. Ya, tetapi Paulus mengidentifikasikan diri. Menyerupakan dirinya, namun dia tidak kehilangan identitas. Inilah sebenarnya namanya relevan. Saya boleh ada di mana saja, bahkan dengan keponakannya setan, dengan tantenya setan, dan dengan rajanya setan, tapi enggak kesetanan. Kalau kesetanan apa artinya? Tidak, itu kehilangan identitas. Itu artinya, ya biar mudah dipahami. Itu artinya. Ya, saya beberapa tahun tadi banyak bergaul dengan
bergaul loh, bukan hanya bertemu, bergaul dengan anak bangsa yang berbeda. Tidak bagus loh kita bicara berbeda agama, itu tidak bagus tuh. Ya, kita terlalu kerdil kalau bilang berbeda agama, suku, budaya, kekanak-kanakan. Memang sudah berbeda dan gak usah dibeda-bedakan. Ya, dan jangan jadikan itu ikon. Indonesia dalam hal ini bagus. Tidak normal sebenarnya. Ngomong itu agak abnormal. Jadi dengan orang yang berbeda, yang sudah berbeda ya, tetapi bisa living together, talking together, eating together, itu normal gitu. Nah, normal. But my identity as a servant of the Lord tidak berubah. Dan inilah sebenarnya namanya relevan. Tapi kalau kita berubah, ini bahaya relevan. Demi supaya khotbah saya diterima oleh jemaat dengan senang hati, saya mengubah firman. Ini kan bahaya. Kehilangan identitas. Saya merubah penampilan. Nah, dulu saya berdosa dalam hal ini begini. Saya lebih bangga disebut dosen daripada pendeta. Ngaku dosa lah. Saya lebih bangga dulu, namanya masih kanak-kanak ya. Dulu kalau berkenan, Bapak kerja dosen. Dosen apa? Teologi. Oh, teknologi. Waktu saya gym dulu di Bapak dosen teknologi. Saya nggak perbaiki, teologi. Seharusnya teologi itu, teknologi. Biar yang dianggap keren, gajinya tinggi, teknologi. Kalau teologi kan hampir nggak ada gaji. Tapi masih hidup Pak. Itu ajaib juga, di mujizat terbesar di STT, gajinya nggak patut disebut gaji, tapi hidup loh. Mau alami mujizat, jadi dosen sekolah tinggi teologi. Mengalami banyak mujizat. Kenapa? Hampir nggak ada gaji, tapi masih hidup. Nah, perhatikan sini, lost identity itu adalah bahaya menjadi relevan. Yang kelima, ini hampir terakhir. Motif menjadi pelayan relevan. Motif Paulus menjadi pelayan relevan bukan demi apapun. Saya mau menyerupakan diri, saya mau ini. Enggak, bukan demi apapun. No agenda. Paulus dalam pelayanan tidak memiliki agenda apapun. Dan ini yang terus kita harus pikirkan. Melainkan apapun demi Injil. Gospel is my agenda. And my one and only agenda. Itu kepentingan saya adalah Injil. Inilah motif ilahi. Motif Allah. Ya, Paulus menyatakan demikian dalam ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. That's the motive. Mari kita beribadah, melayani. Motifnya apa? Because of the gospel. Apapun, because of the gospel. Saya khotbah, saya tulis buku, saya mengajar. Untuk apa? Kalau hanya supaya jemaat aminkan dan terima, itu kerdil. Karena Injil itulah. I don't care. Saya nggak peduli orang terima, nggak terima. Saya peduli saya. Karena Injil. Inilah sebenarnya jantung gereja. Senjata gereja. Dan tadi testimoninya bagus. Kita nggak bisa. Mohon maaf, Jokowi nggak bisa melawan. Yang hanya dilawan oleh Allah. Dan oleh hamba Allah. Apa? Injil lah senjata. Bapak Ibu, apa masih kurang ya? Pendidikan, PhD, profesor, korupsi terus, dan apa semua. Saya kadang-kadang ya di airport ya. Ya apa nih? Pejabat ini korupsi kali itu, korupsi. Gagas sekali jam tangannya korupsi. Sudah akhirnya begitu loh. Ya, pasti korupsi. Mungkin pinjaman di bank, ini pengusaha ya. Pinjaman yang banknya berapa? Mobilnya sudah lunas belum? Jadi saya pikir ini pendeta agak nakal. Saya mau realistis gitu loh. Ya, saya mau realistis ya. Mikirin ya apa ini gagas sekali. Tapi pencuri mungkin pencuri. Tampil bagus tapi maling. Ya, itulah. Maka tidak bisa mengubah Indonesia. Maling-maling kok. Tidak bisa. Ya mengubah Indonesia orang yang memiliki Injil. Hakimi saya kalau saya salah. Bakar saya kalau saya salah. Ya mengubah siapapun hanya Injil.
Dan orang yang beroleh Injil. Dunia kesehatan hanya dapat diubah dan disembuhkan secara total oleh Injil. Segala sesuatu ini adalah aku lakukan karena Injil. Nah, perhatikan, ada 3 hal. Injil itu motif tertinggi. And the highest reason. Ya, the supreme reason. Alasan saya jadi pendeta, alasan jadi orang percaya, alasan saya khotbah, apa? Injil. Kalau bukan Injil, sia-sia. Alasan saya menikahi dia, karena Injil. Saya baru tahu setelah menikah. Dulu waktu menikah, alasan cinta. Nah, enggak ada, baru tahu. Oh ya, sia-sia saya menikah dengan dia, kalau alasan hanya cinta. Orang ateis juga alasan cinta. Ya, tapi jangan tanpa cinta, celaka juga. Tapi the first reason and the foremost reason is the gospel. Karena Injil apa? Injil itulah yang menyebabkan. Injil itu yang menggerakkan. Dan saya kemudian mengambil komitmen. Yes, for the sake of the gospel. Demi kepentingan Injil. I do whatever I do. Demi kepentingan Injil. Menyanyi, main musik. Apa demi kepentingan Injil? Kalau tidak semua sia-sia. Teman-teman yang belum menikah, ayo menikah demi kepentingan Injil. Ya, terakhir, tujuan menjadi pelayan relevan. Tujuan Paulus adalah sesuai dengan tujuan Tuhan. Tadi testimoni bagus. Maka saya berbisik kepada gembala apa? Ini cukup matang, kalimatnya dewasa. Sebab saya sudah menjadi pengajar, jadi sudah tahu mana yang karang-karang. Orang ngomong-ngomong karang, saya tahu kok. Saya tiap hari berurusan dengan mahasiswa yang lurus dan bengkok dan keriting dan lurus, tahu semua. Jadi ini manipulasi, yang balas sembunyi balik kalimat dia. Tahu saya, tapi nak maha tahu, itu yang penting. Tadi bagus, ya. God's goal is my goal. No, my goal is God's goal. My purpose, God's purpose is my purpose. Ya, ini tujuan Paulus sesuai dengan tujuan Tuhan. Supaya aku dapat memenangkan mereka. 6 kali. Supaya aku dapat memenangkan mereka. Menjangkau, memenangkan mereka. Nah, banyak upaya orang menjadi relevan hanya untuk menjadi pengikut pelayan. Dimenangkan menjadi orang yang idola dengan gereja, dengan pelayan. Maka itu banyak gereja yang memang bisa banyak jemaat, tapi tiba-tiba juga hilang. Kenapa? Karena hanya mengagumi gereja, mengagumi pendeta, mengagumi khotbah, mengagumi ibadah, tidak mengagumi Kristus dalam ibadah. Apa artinya? Tak bertahan. Tidak bertahan. Nah, suka dengan pemberitaan, namun tidak menerima berita. Tidak sampai dimenangkan. Poin kita bagaimana di gereja ini orang dimenangkan. Ya, kita sering ditantang bagaimana supaya banyak. Saya nggak peduli. Setan hobinya banyak. Banyak. Tapi Tuhan nggak hobi banyak. Tuhan hobi sekalipun sedikit tetapi betul. Ya, murni umat yang namanya remnant, sisa orang pilihan. Tidak semua orang dan tidak banyak. Ya, tapi nggak satu juga. Ya, sayangnya istilah memenangkan dan menyelamatkan hanya diidentikan dengan jumlah anggota gereja, peserta seminar 2.000 orang. Haleluya. Mahasiswa ST kami banyak sekali. Jadi menjaga kuantiti itu. Bukan soal diselamatkan, dimenangkan, benar-benar menang. Sampai pribadi jemaat itu menang. Dan dia berkata, saya mau mengikatkan diri. Kalau dia bilang, lepaskan aku. Enggak, dia sampai berkata, saya mau ikat diri. Ini namanya menang. Tapi kalau kita masih bergumul dengan diri sendiri, karena kita memang belum dimenangkan. Apa artinya? Hanya orang yang mau rela menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar telah
dimenangkan. Orang-orang yang tidak melayani Tuhan, memang dia masih tawanan. Kasihan dia. Masih terikat, kenapa? Tidak bisa membagi. Tapi kalau kita sudah, saya memutuskan, oleh anugerah Allah, saya mengikatkan diri dalam gereja ini. Untuk apa? Memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini orang yang benar-benar sudah bebas. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, akhirnya harus berakhir. Kesimpulan, Injil adalah berita yang sudah relevan. Enggak usah dia, mari kita merelevankan Injil. Nah, Injil sudah relevan. Injil ini relevan dan tetap relevan untuk setiap dari semua orang di segala ruang dan waktu. Semua. Injil itu, coba dari zaman dulu, zaman sebelum rasul-rasul, sampai sekarang sekian 20 abad, sekian abad, Injil ini tetap relevan. Ya, matematika dulu begitu, berguna, relevan untuk waktu tertentu, untuk kepentingan tertentu. Ya, tapi Injil relevan untuk semua orang di segala waktu dan tempat. Wow, that's why, karena Injil inilah aku melakukan semuanya demi Injil. Nah, lalu menjadi pelayan yang relevan berarti merelevansikan Injil. Pertama, kepada kita dulu, pemberita, kemudian termanifestasi dalam tugas pemberitaan kepada umat dan kepada dunia. Saya memperhatikan kecenderungan gereja dan pelayan, orientasinya Injil untuk mereka yang di luar. Ini suatu kecelakaan. Injil itu yang utama itu untuk si pemberita. Untuk saya. Jangan bilang, saya punya begini, bawa Injil di suku sana, suku sana. Bagi saya, ini agak kecelakaan gitu. Ya, Injil itu untuk si pemberita Injil. Ini penting, ini yang mendasar. Kalau saya menganggap Injil untuk orang lain, kasihan sekali. Pertama kita penipu, munafik, dan miskin. Yang terakhir, Injil. Oleh karena Injil itu, si berita ini menjadi alasan sebagai hamba yang pelayan yang relevan. Injil itu artinya itu sudah memberi arti relevan. Hanya Injillah yang membuat kita tahu cara menginjili. Injil itu yang membuat motif saya menginjil karena Injil. Dan tujuan menjadi pelayan yang relevan karena Injil. So, semuanya, segala-galanya dari, oleh, untuk Injil. Terpujilah Tuhan. Amin.